Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal latihan bab relasi dan fungsi. Soal latihan yang saya bahas di video kali ini lebih banyak ke perhitungannya ya. Jadi saya akan memberikan banyak contoh soal perhitungan yang berkaitan dengan bab relasi dan fungsi. Oke, langsung aja kita simak soal yang pertama. Buatlah tabel fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dari himpunan 0, 1, 2, 3. Gambarlah grafik fungsi tersebut. Oke, langkah pertama kita bikin tabelnya dulu ya. Jadi ini x-nya yaitu 0, 1, 2, 3. Jadi ini x-nya ya. Kemudian kita tulis fx-nya sama dengan 2x plus 1. Nah, selanjutnya kita akan masukin nilai x sama dengan 0 ke sini. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Oke, langsung aja kita awali dari X sama dengan 0. Jadi ini F0 gini ya. Jadi F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0 kan 0. Ditambah 1 berarti ya 1. Kalau kita masukin F1 berarti ya sudah 2 kali 1 ditambah 1 berarti berapa? 2, ini dikalikan dulu ya. 2 tambah 1 berarti 3. Kalau F2 berarti 2 kali 2 ya ditambah 1. 2 kali 2 ini 4 tambah 1 berarti 5. Terus F3 kita masukin 2 kali X-nya diganti 3 ditambah 1. Kalikan dulu 6 tambah 1 berarti 7 ya. Nah, selanjutnya kita akan plot koordinat hasilnya ini ke dalam ini. Jadi 0 tadi ketemu 1 ya. 1 ketemu 3, ini ketemu 5, ini ketemu 7. Nah, ini sebetulnya nilai dari ini itu adalah koordinat Y-nya. Jadi ini X, ini Y-nya, maka ketemu koordinat 0,1 gini. Ini X-nya 1, Y-nya 3, berarti koordinatnya 1,3, kemudian ini 2,5 dan 3,7 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan plot titik-titik ini ke dalam diagram Kartesius. Yang pertama 0,1. Kita kasih koordinat dulu ya supaya gampang. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2. Oke, 0,1 berarti di sini ya. Nah, kemudian 1,3 di sini. Kemudian 2,5 di sini. Kemudian 3,7 di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik ini menjadi suatu garis lah seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Buatlah tabel fungsi fx sama dengan 4 min 3x dari himpunan 0, 1, 2, 3. Gambarlah grafik fungsi tersebut. Jadi ini sebetulnya sama ya, hanya beda persamaan aja. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi ini sama, ini adalah x-nya ya. Kemudian fx ini kita tulis di sini. Kemudian kita masukin satu-satu ya. Jadi untuk F0 berarti 4 dikurangi 3 kali X-nya diganti 0. Jadi ini berarti 4 kurangi 0 berarti 4 ya. Kemudian F1 kita masukin 4 dikurangi 3 kali 1. Ini dikalikan dulu ya. 4 kurangi 3 berarti 1. Untuk F2 berarti 4 kurangi 3 X-nya diganti 2 ya. Oke, ini 6, 4 kurangi 6 berarti minus 2. Untuk F3 berarti 4 dikurangi 3, X-nya diganti 3 ya. Berarti 4 kurangi 9 ya, berarti min 5. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita plot di sini ya. F0 tadi ketemu 4 di sini ya. F1-nya 1, F2-nya min 2, F3-nya min 5 ya. Nah, ini adalah koordinatnya, berarti ketemu 0,4. 1,1, 2, min 2, dan 3, min 5. Jadi ingat ya, bila kalian memasukkan nilai X ini, maka diperoleh angka ini kan ya. Nah, ini adalah koordinat Y-nya. Gitu ya. Jadi ketemu koordinat X, Y. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita plot dalam diagram Kartesius. Oke, langsung aja 0,4 kita tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5.
Yang ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita awali dari 0,4, 0,4 di sini ya. Kemudian 1,1 di sini. Kemudian 2,-2 di sini. Kemudian 3,-5 di sini. Nah, udah, kita tinggal menghubungkan titik ini sehingga terbentuklah garis. Nah, ini adalah contoh soal 1 dan 2 tentang bagaimana cara menggambar grafik melalui tabel ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas soal tipe lain. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3, tentukan peta dari 5. Oke, jawab. Kita tulis fx-nya dulu. Kalau Anda ditanya peta dari 5, ya sudah, ini ibaratnya x-nya ya. Jadi ini x-nya, ya sudah, ini diganti 5, berarti f5. Jadi ini kan tempatnya x, maka seluruh x diganti 5. Nah, berarti ini diganti 5. Berarti 2 kali 5 min 3. Berarti 10 min 3 ketemu 6. Jadi peta dari 5. Oh, ini keliru ya. Ini seharusnya 7 gini ya. Adalah 7 gini ya. Oke, yang nomor 4, fx jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan e kuadrat plus 4x min 7, tentukan bayangan dari min 3. Oke, sama ya caranya ya. Jadi kalau Anda ditanya peta atau bayangan, ya caranya sama. Jadi bayangan dari min 3 berarti ini adalah x-nya gitu ya. Jadi f min 3 gini. Nah, sudah x-nya, jadi ini kan tempatnya x, maka x ini diganti dengan min 3. Cuma dikurung ya, karena minus ya. Ditambah 4 kali min 3 min 7. Berarti ini 9 plus kali min, terus ini min 7. Berarti ini 9 kurangi 12 min 3. Ya, min 3 kurangi 7 berarti min 10. Jadi bayangan dari min 3 adalah minus 10. Ini saya singkat ya. Jadi pengertiannya sama ya. Jadi kalau ada kalimat atau kata peta atau bayangan, cara mengerjakannya sama. Oke, lanjut nomor 5. Pada fungsi f memetakan x ke 5x plus 3, jika fx-nya 13, tentukan nilai x. Jadi ini cara membacanya. Fungsi f memetakan x ke 5x plus 3, jika fx-nya sama dengan 13, tentukan nilai x. Oke, jawab. Untuk yang nomor 5, ini bisa ditulis dalam bentuk rumus ya. Jadi menjadi fx sama dengan gini aja. Berarti 5x plus 3. Nah, ini soal Anda ditanya x-nya jika fx-nya 13. Jadi ini dibalik gitu ya. Jangan dimasukin F13 terus kalian ganti 5 kali 13 plus 3. Ya salah gitu ya. Jadi nilai fx-nya ini adalah 13. Jadi maka fx sama dengan 13. Fx-nya diganti dengan ini gitu ya. Nah, ini diganti ke sini menjadi persamaan ya. Nah, ini masuk materi kelas 7 dulu, yaitu persamaan satu variabel. Yang ini dipindah ke kanan plus pindah jadi min. Yang ini tetap 5x gini ya. Berarti ini 10, maka x-nya 5 keluar jadi pembagi. Berarti berapa? Maka x-nya ketemu 2 gini ya. Nah, nomor 6 ini ya sama. Pada fungsi g memetakan x ke 3x min 5, jika gx-nya min 20, tentukan nilai x. Nah, kita tulis dulu rumus fungsinya ya. Jadi rumus fungsinya Anda tinggal ngasih kurung aja, terus ini sama dengan gitu ya. Berarti gx sama dengan 3x min 5. Maka Anda tulis dulu ininya, gx sama dengan min 20, terus gx diganti ini ya kan. Anda ganti. Berarti 3x min 5 sama dengan min 20. Berarti 3x sama dengan min 20. Min 5 pindah jadi plus. Maka 3x sama dengan min 15. Maka x-nya sama dengan min 15 dibagi 3.
berarti min 5 gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 7, pada fungsi gx sama dengan 4x plus 1 jika GA nya 25 tentukan nilai A. Ini pun sama ya dengan nomor berapa tadi, 5 dan 6 ya, sama. Jadi yang pertama kita akan ubah dulu gx sama dengan 4x plus 1 menjadi versi GA gini ya. Jadi ini GA, X-nya kan diganti A, berarti ini menjadi 4A plus 1. Ya sudah sama nih, kita tinggal nulis semuanya. GA sama dengan 25, terus GA ini diganti sama yang ini. Nah, menjadi persamaan linear satu variabel. Udah sama ya. Berarti 4A, ini plus 1 keluar jadi min, langsung 25 kurangi 1 berarti 24, maka A-nya 24 dibagi 4 berarti 6. Nomor 8 ini diganti Fn ya, maka ini dirubah dulu, Fx-nya ini 2e kuadrat min 3 diubah menjadi Fn, berarti 2n kuadrat min 3. Terus selanjutnya sama ya, kita tulis lagi ininya, Fn sama dengan 15, Fn-nya diganti dengan ini, jadi persamaannya dalam bentuk versi n gini ya. Ya sudah, min 3 keluar jadi plus, berarti 15 tambah 3 18 ya. Kemudian 18 dibagi 2 berarti ketemu 9. Nah, kuadrat keluar jadi apa? Jadi kalau kuadrat keluar jadi akar 9 gini ya. Tapi plus minus ya. Berarti n-nya plus minus 3. Jadi n sama dengan min 3 sama 3 itu ya. Jadi jawabannya ada 2. Kita coba tes ya. Kalau n-nya diganti 3, berarti 3 kuadrat kan 9. 9 kali 2 18. 18 dikurangi 3 15. Lah kan sama. Bagaimana kalau n-nya min 3? Berarti min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat itu kan min 3 kali min 3. Kan plus 9 juga ya. Jadi 9 kali 2 18. 18 kurangi 3 15 juga. Jadi jawabannya 2 ya. Ingat kalau akar ininya ada plus minus, jawabannya bisa plus bisa min. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah sangat-sangat sering keluar dalam soal ujian ya. Jadi sekarang Fx-nya tidak diketahui, jadi diketahui Fx-nya AX plus B, jadi kita tidak tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Tapi ada petunjuk, jika F5-nya 19 dan F2-nya 10, tentukan nilai A dan B. Tulislah rumus Fx tersebut, tentukan peta dari min 2. Jadi inti dari bab 3 atau relasi dan fungsi itu ya ini, kemampuan kalian menyelesaikan soal ini ya. Oke ya, kita coba jawab. Ini nggak susah kok, super gampang juga. Jadi yang pertama kita tulis Fx-nya dulu, yaitu AX plus B gini ya. Kemudian petunjuknya F5 sama dengan 19 ya. Nah ini kemudian kita masukin ke sini. Yang penting kalian harus benar-benar bisa memahami ya mana X-nya. Jadi ini X-nya diganti berapa? 5 kan ya. Ya sudah, ini diganti 5X ini. Berarti menjadi A kali 5 kan gitu. Atau 5A plus B kan gitu ya. Berarti menjadi 5A plus B ketemu 19. Nah gini ya. Kemudian kita masukin F2 sama dengan 10. Nah ini X-nya diganti 2. Ya sudah, berarti ini menjadi A kali 2. Tapi lebih bagus kalau kita menulis 2A gini ya. 2A plus B ketemu 10. Selanjutnya kita eliminasi, artinya menghilangkan yang sama. Yang sama siapa? Lah kan B-nya, hilangkan. Ditambah apa dikurang kira-kira? Jadi kurang ya. Karena B dikurangi B, atau 1B dikurangi 1B kan habis. Ya, kita hitung dulu yang ini 5A dikurangi 2A berarti 3A. 19 kurangi 10, 9, maka A-nya 9 dibagi 3 ya. Berarti ketemu 3. Selanjutnya kita main substitusi. Substitusi itu memasukkan A sama dengan 3 ke sini atau ke sini, terserah. Nah, biasanya saya memilih yang kecil gitu ya. Kasih maka
2A plus B sama dengan 10, A-nya masuk, A-nya sudah ketemu 3 gitu ya. Nah, berarti ini 6 plus B sama dengan 10, B-nya berarti 10, 6 pindah jadi min, berarti B-nya 4. Jadi A-nya ketemu 3 dan B-nya 4. Nah, ini soal yang A gitu. Yang B tulislah rumus. Lah rumusnya tadi kan dinyatakan dengan AX plus B. Nah, A-nya dan B sudah ketemu, A-nya 3, berarti ini diganti 3X. B-nya diganti 4. Ya sudah selesai, makanya adalah rumus fungsinya. Untuk yang C, Anda ditanya bayangan peta dari min 2. Nah, ini kan soal yang awal-awal tadi ya. Kita tulis efeknya, kemudian kita ganti X-nya dengan min 2, ya sudah dimasukin 3 kali min 2 tambah 4. Berarti min 6 tambah 4 berarti min 2. Jadi peta dari min 2 ya min 2 kan gitu. Nah, ini ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Kalau belum mengerti, saya kasih satu contoh soal lagi ya. Diketahui fx sama dengan px plus q jika f min 2 sama dengan 13 dan f5-nya sama dengan min 15, tentukan nilai p dan q. Tulislah rumus fx tersebut dan hitunglah f5. Ini sama ya, ini sama caranya. Oke, kita tulis fx-nya dulu yaitu px plus q. Kemudian kita tulis petunjuknya f min 2 ketemu 13, ya sudah kita ubah. Ini kan X-nya diganti min 2 ya. Berarti P kali min 2, min 2P. Ditambah X ketemu 13. X-nya jangan dikalikan min 2 ya, karena memang nggak ada X-nya. Selanjutnya petunjuk yang kedua, F5 sama dengan min 15. X-nya sekarang diganti 5, berarti menjadi 5P plus Q sama dengan minus 15. Nah, selanjutnya kita hilangkan yang kembar yaitu Q-nya. Nah, ini caranya jadi kurang lagi ya, berarti minus ini. Nah, ini hati-hati mengurangi tanda negatif. Min 2 dikurangi 5 ya. Ambil koefisiennya aja atau angkanya aja ya, P-nya nggak usah. Berarti ini min 2 min 5 berarti min 7P gini ya. Kemudian 13 dikurangi min 15. Nah, double kurung kita kurung ya. Berarti ini min sama min plus berarti ketemu 28, maka P-nya 28 dibagi min 7 berarti min 4. Ingat kalau perkalian tanda negatif tidak berubah tanda ya. Jadi pindah menjadi pembagi tidak berubah tanda. Oke, lanjut kita cari X-nya. Nah, cari X-nya sama yaitu main substitusi. Kita bisa ke persamaan yang atas atau yang bawah. Sekarang saya pilih yang atas. Jadi maka kita tulis dulu 2P plus Q sama dengan 13. P-nya masuk, jadi min 2 kali P. Jadi kalau ini mengganti P dengan min 4 itu dalam matematika disebut substitusi. Tapi kalau menghilangkan yang kembar itu namanya eliminasi. Itu nanti bab ini akan kalian pelajari kalau nggak salah di bab yang kelima kalau nggak salah ini. Bab yang kelima ya, khusus membahas bab ini ya. Nah, seru nanti ya. Oke, lanjut. P-nya diganti min 4 ditambah Q sama dengan 13. Min sama min plus 8. Berarti Q-nya ketemu 13 min 8. Berarti Q-nya ketemu 5. Jadi P-nya min 4 dan Q-nya 5. Untuk yang P, Anda ditanya rumusnya, ya sudah, efeknya tadi kan Px plus Q ya. Efeknya P-nya sudah ketemu min 4, berarti ini menjadi min 4 ganti P-nya ya. Jangan X-nya. Min 4X, jangan min 4P. Terkadang siswa keliru gitu ya. Terus Q-nya diganti 5. Nah, kalau Anda ditanya hitunglah F5, ya gampang, berarti efeknya kan min 4 X plus 5, Anda tinggal ganti X-nya dengan 5, ya sudah, berarti min 4 kali 5 tambah 5.
berarti F5 ketemu min 20 ditambah 5 berarti F5-nya ketemu min 15. Oke ya, ini adalah contoh soal perhitungan yang berkaitan dengan bab relasi dan fungsi ya. Jadi cukup banyak variasinya. Oke, silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.